Berkumur dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah sayang, jangan ditinggalkan. Maka untuk mempersingkat waktu, kami dari kelas 10 IPS 2, asal sekolah UPT SMA Negeri Tujuwajo. Tujuan kami membuat video ini untuk mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Ekonomi Liberal pada Masa Kolonial. A. Latar belakang. Revolusi 1848 di Prancis bergema juga hingga ke Belanda. Partai liberalisme menang hingga ide-ide liberalisme makin berkumandang. Ajaran liberalisme di bidang ekonomi menghendaki dilaksanakannya usaha-usaha dan pembebasan kegiatan ekonomi dari campur tangan negara atau pemerintah. Dengan begitu, liberalisme menghendaki dihapuskannya kultur stelsel atau tanam paksa. Di antara mereka yang termasuk golongan liberal adalah para pengusaha. Di samping golongan liberal, terdapat juga golongan humanis yang juga menghendaki dihapuskannya sistem tanam paksa. Mereka melihat betapa menyedihkannya rakyat Indonesia akibat diterapkannya tanam paksa itu. Berkat dari adanya perjuangan dari kaum liberal dan kaum humanis itulah tanam paksa sedikit demi sedikit terhapuskan. Pada tahun 1870, dapat dianggap sebagai batas akhir dari tanam paksa itu. Pada tahun itu dikeluarkan juga undang-undang yang sangat penting, yaitu Undang-Undang Agraria yang mengatur cara-cara pengusaha swasta memperoleh tanah, dan juga Undang-Undang Gula yang mengatur pemindahan perusahaan-perusahaan gula ke tangan swasta. Dengan berakhirnya kultur stelsel atau tanam paksa, maka dilaksanakanlah di Indonesia politik kolonial liberal. B. Sistem ekonomi liberal. Periode sejarah Indonesia tahun 1870 sampai 1900 sering disebut sebagai masa liberalisme. Pada periode tersebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial Indonesia, kepada kaum pengusaha dan modal swasta diberikan peluang sepenuhnya untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia, terutama dalam industri-industri perkebunan, baik di Jawa maupun daerah-daerah luar Jawa. Pembukaan perkebunan besar itu dimungkinkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-Undang Agraria itu bertujuan melindungi petani-petani Indonesia terhadap kehilangan hak milik atas tanah mereka terhadap orang-orang asing. Dan di pihak lain, undang-undang tersebut membuka peluang bagi orang-orang asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. Demikianlah sejak tahun 1870, industri-industri perkebunan Eropa mulai masuk ke Indonesia. Dengan dibebaskannya kehidupan ekonomi dari segala campur tangan pemerintah serta penghapusan unsur paksaan dari kehidupan ekonomi akan mendorong perkembangan ekonomi Hindia Belanda. Hanya orang-orang Indonesia lah yang dapat memiliki tanah, tetapi orang-orang asing dapat menyewanya dari pemerintah sampai selama 75 tahun atau dari para pemilik pribumi untuk masa paling lama antara 5 dan 20 tahun. Perkebunan swasta kini dapat berkembang di Jawa maupun daerah-daerah luar Jawa. Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 dan perkembangan pelayanan dengan kapal uap dari waktu itu mendorong lebih lanjut perkembangan swasta dengan semakin membaiknya sistem perhubungan dengan Eropa. Perbaikan sistem perkapalan juga dapat memperlancar transportasi. Namun demikian, semua itu bagi rakyat Indonesia hanya menjadi titik awal eksploitasi ekonomi baru oleh kaum kapitalitas seperti modal swasta. Amal liberal mengakibatkan penetrasi ekonomi yang masuk lebih dalam lagi ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama Jawa. Penduduk pribumi di Jawa mulai menyewakan tanah-tanah mereka kepada Belanda. Kembangan swasta perkebunan teh, kopi, tembakau, dan tanaman-tanaman perdagangan lainnya berlangsung antara 1870 sampai 1885. Selama masa ini mereka mampu meraup keuntungan yang besar dari penjualan barang ini di pasar dunia. Setelah tahun 1885, perkembangan tanaman perdagangan mulai berjalan seret karena jatuhnya harga-harga gula dan kopi di pasaran dunia. Dalam tahun 1891, harga pasaran tembakau dunia juga turun drastis. Jatuhnya harga gula di pasaran dunia dikarenakan gula bit yang mulai ditanam di Eropa.
sehingga mereka tidak perlu mengimpor lagi gula dari Indonesia. Krisis perdagangan tahun 1885 mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia Belanda. Perkebunan besar tidak lagi milik perseorangan, tetapi direorganisasi sebagai perseorangan terbatas. Bank perkebunan juga tetap memberikan pinjaman bagi perkebunan. Namun, setelah adanya krisis 1885 tersebut, mereka pun mengadakan pengawasan atas operasi perkebunan besar itu. Pada akhir abad ke-19, terjadi perkembangan baru dalam kehidupan ekonomi di Hindia Belanda. Sistem liberalisme murni dengan persaingan bebas mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem ekonomi terpimpin. Kehidupan ekonomi Hindia Belanda, khususnya Jawa, mulai dikendalikan oleh kepentingan finansial dan industri di negeri Belanda dan tidak diserahkan kepada pemimpin-pemimpin perkebunan besar yang berkedudukan di Jawa. C. Keadaan ekonomi rakyat pada masa liberal. Berbeda dengan industri-industri perkebunan besar di Jawa yang berkembang dengan pesat pada masa liberalisme dan sangat menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha swasta Belanda dan pemerintah kolonial. Maka, sebaliknya pada masa yang sama, tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama Jawa, semakin mundur. Jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga semakin memperbesar tekanan sumber-sumber bahan pangan. Tanah yang terbaik kualitasnya sudah digunakan, sehingga tanaman-tanaman padi hanya ditanam pada lahan yang tandus saja. Pembebasan petani secara berangsur-angsur dari penanaman komoditi, ekspor yang sifatnya pemaksaan hanya menimbulkan sedikit perbaikan. Karena pajak tanah dan bentuk-bentuk pembayaran lainnya masih tetap harus diserahkan kepada pemerintah. Tetapi, sumber penghasilan untuk membayar pajak tersebut telah dihapuskan. Penderitaan itu sangat dirasakan terutama di daerah penanaman kopi, karena lahan yang digunakan untuk menanam kopi tidak dapat digunakan lagi untuk penanaman yang lainnya. Krisis perdagangan di Jawa pada tahun 1885 yang juga mempersempit penghasilan penduduk Jawa, baik berupa yang berlaku bagi pekerjaan perkebunan maupun yang sewa tanah. Menurut tingkat kesejahteraan rakyat Jawa, dapat dilihat dari menurunnya tingkat angka-angka impor barang-barang konsumsi seperti tekstil pada akhir abad ke-19. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, khususnya Jawa, yaitu yang pertama, kemakmuran rakyat ditentukan oleh perbandingan antara jumlah penduduk dan faktor-faktor produksi lainnya seperti tanah dan modal. Yang kedua, tingkat kemajuan rakyat belum begitu tinggi sehingga hanya dijadikan umpan bagi kaum kapitalis. Yang ketiga, penghasilan rakyat yang diperkecil dengan sistem fast-code atau uang muka. Yang keempat, sistem tanam paksa dihapus namun diberlakukan sistem batik saldo. Yang kelima, krisis tahun 1885 mengakibatkan terjadinya penciutan dalam kegiatan pengusaha-pengusaha perkebunan yang berarti menurunnya upah dan sewa tanah bagi penduduk.